Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, di edisi kesempatan pada pagi hari ini berketepatan dengan hari ke tanggal 14 bulan Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan ihsan tentunya, yang dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada edisi pagi ini khusus baru akan memberikan sharing atau berbagi pengetahuan dari kita akan rujukan di kitab Riyadhus Shalihin, itu karangan yang terkenal, penulisnya adalah Min Kalami Sayyidil Mursalin, ya, perkataan Rasulullah SAW, pemimpin para rasul, yang dicantumkan oleh penulis kitab yang tidak asing lagi mungkin di kalangan telinga kita, yang kita sering dengar, yaitu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bermazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi. Ya, beliau ini dilahirkan daerah Nawa, makanya digelar An-Nawawi itu. Nama aslinya bukan itu kan, itu gelar saja. Sebagaimana Imam Al-Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail, nanti dicantumkan ada penjelasan di hadisnya. Tapi Al-Bukhari dilahirkan di daerah Bukhara, ya kan, provinsi Bukhara, dan di daerah Kabupaten Jupah, itu kan nanti kecamatannya Kabupaten Khurasan, terus provinsi Khurasan, ya, Jupah kan, itu diberikan nama Al-Bukhari. Ya, ada kebiasaan orang terdahulu jika memberi gelar pada suatu ulama atau yang memiliki pengetahuan, maka dinisbatkan kepada tempat tinggal daerahnya. Itu misalnya Sunan Abu Daud Al-Jisistani, itu kan. Kalau Imam Muslim An-Naisaburi, kan, daerah-daerah Naisabur. Nah, ini dilahirkan daerah Nawa. Imam An-Nawawi ini maka diberi gelar Imam An-Nawawi, lebih kenal. Beliau juga menulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Teman-teman yang memiliki keinginan untuk bagaimana cara berinteraksi, menuntut ilmu, juga bagaimana adab-adabnya sebagai pembelajar, sebagai yang menyampaikan pengetahuan, itu ada lengkap sekali nanti dibahas. Bagaimana sholat malamnya para sahabat yang sudah menghafal Al-Quran itu. Ya, hamalah itu berarti kan mengandung Al-Qurannya, itu tidak mudah tentunya dilakukan. Beliau juga menulis kitab Al-Arba'in, itu hadis 42 hadis, ya, untuk penguatan akidah. Itu ada juga kitab Nasoil Ibad. Ada juga nih menulis diantaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dia juga terkenal karyanya fenomenal, menulis Syarah Sahih Muslim, ada 9 jilid yang belum diterjemahkan itu. Luar biasa, di antara karya-karya beliau yang banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu, khususnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja teman-teman. Kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini ada rahasia kenapa kitabnya ditulis dengan dicetak itu dengan menggunakan kertas yang kuning. Di antaranya jika kertasnya putih, kita baca sebentar itu pertama matanya silau dan cepat lelah, cepat letih, nanti cepat pedih mata kita, terutama malam hari. Jadi kalau kita baca kitab ini dengan background cahaya di malam hari, ya, karena kitabnya juga berwarna kuning, maka ada istilah disebut dengan kitab kuning, maka ini nggak mudah letih. Ya, kalau baca kitabnya tulisannya tintanya hitam, terus kertasnya ini backgroundnya dalamnya ini kertasnya itu berwarna kuning seperti ini, itu kita akan betah untuk bacanya. Makanya ulama terdahulu itu luar biasa, ya kan, menulis, ya kan, nggak mudah karena belum ada alat tulis seperti sekarang, ada komputer bantu cepet. Nyetaknya juga dulu misalnya ini kan gimana tuh, cuma nulis aja gitu kan. Kalau sekarang gampang nih, bisa jutaan dalam sehari untuk nyetak. Kan ulama terdahulu luar biasa menghafal dan menulis gitu, dan dirumuskan dengan kitab yang warnanya kuning seperti ini agar tidak letih matanya ketika melihat tulisan tadi, harus betah. Yang paling godanya ngantuk, karena setan akan menggoda ketika kita belajar pengetahuan seperti itu. Kita akan masuk ke hadis yang ke-1, ya. Hadis yang pertama, insyaallah. Bab ke-1. Ini di halaman 6 kalau di kitabnya sama nih. Gitu ya. Riyadhus Shalihin. Babul ihlasi wa ihdarin niyati bi jami'il a'mali wal aqwali wal barizati wal khafiyati. Khafiyah itu bab yang menjelaskan tentang ikhlas, menghadirkan niat dalam semua perbuatan. Jadi disebutkan di sini ihdaratin niyah, menghadirkan ikhlas dalam semua perbuatan, fi jamil amal, dalam semua perbuatan, wal aqwal, dan semua perkataan, wal barizati, ya kan, daripada hal-hal yang nampak maupun yang tersembunyi, wal khafiyah, ya, dalam hal yang nampak, ya kan, menghadirkan keikhlasan dengan segala amalan kita. Semua amalan itu kita hadirkan rasa keikhlasan tadi, bi jami'il a'mal wal aqwali, semua perkataan kita hadirkan juga niat yang ikhlas ketika menyampaikan sesuatu pengetahuan dan
al-barizati wal khafiyati, baik yang secara nampak dan tersembunyi kita menghadirkan niat yang ikhlas gitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali belajar ilmu agama karena untuk niat dunia tertentu nanti sesuai dengan hadis ini. Tadi kemarin sudah kami sampaikan di video sebelumnya, tapi untuk lebih membuka agar berurutan dari hadis pertama, kedua, dan nanti sampai jumlah hadis dalam kitab ini semuanya ada 1896 hadis jika tidak keliru. Kalau Al-Arba'in ada 42 kan? Nah, kalau Al-Azkar itu ada 1242 hadis. Karya Imam An-Nawawi itu juga ada kitabnya. Nanti lah pembahasan berikutnya kita coba selang-seling gitu ya untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Jadi beliau ini adalah salah satu ulama ya, ahli hadis, ahli fikih juga dari mazhab Syafi'i ya, berarti ya. Imam An-Nawawi ini terkenal sekali di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dan kitab-kitabnya banyak diajarkan. Jadi pokok-pokok pengajarannya di kitab terutama di daerah di wilayah Indonesia di pesantren seperti ini. Baik ya, kita masukin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ini surah Al-Bayyinah ayat kelima ya, seperti itu. Wa qala ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ali Imran ayat ke-92 awal juz 4 ini ya. Teman-teman bisa cek nanti di halaman 62. Wa qala ta'ala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Surah Al-Hajj ayat ke-37. Wa qala ta'ala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Surah Al-Imran ke-29. Lalu kita ejakan dari yang pertama. Pembahasan yang pertama itu di surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5 ya, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas ya, dengan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dan selanjutnya di surah Al-Hajj, surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat yang ke-92 ini dijelaskan kembali. Surah Al-Hajj ya, surah Al-Hajj ayat ke-37 ya, di sini kita tekan seperti itu. Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah SWT, tetapi ketakwaan dari kamu lah yang dapat mencapainya. Al-Hajj ayat ke-37. Dan ayat yang terakhir tadi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Al-Imran ayat ke-29 ya. Wa qala ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Al-Imran ayat ke-29. Artinya Allah berfirman, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu mengelahirkannya, maka pasti Allah akan mengetahuinya. Jadi niat itu ketika ada dalam perbuatan secara nyata ataupun dalam hati tersimpan, itu Allah mengetahuinya. Maka penting menghadirkan niat yang lurus karena Allah SWT. Jadi sesuai dengan bab judulnya kan, menghadirkan semua amalan itu ya ikhlas, niat yang ikhlas lurus karena Allah SWT dalam semua amalan kita, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, amalan hati, baik secara perkataan, baik secara yang terlihat dan secara yang tersembunyi. Jadi ketika dalam kondisi sendiri kita niatkan baik-baik, ya kan, baik-baik minta ampunan pada Allah, baca sholawat itu. Jadi bukan kalau ada yang mengikuti pendidikan, mengikuti tarbiyah, itu bukan ketika tarbiyahnya yang penting, bukan ketika berpendidikan, ketika di pesantrennya yang penting, bukan di sekolahnya yang penting, tapi ketika bagaimana ketika dia sedang sendiri, ya kan? Karena ketakwaan itu akan terlihat ketika dia sedang sendiri nanti. Apakah dia merasa meraqabatullah, ya kan? Merasa dekat dengan Allah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa khaufnya, rasa khasyahnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terkategorikan ulama dia. Itu karena ulama itu rasa takut yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia menguasai akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin ya, halaman ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs ya, Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Aziz ibn Abdul Uzza ibn Riyahi ibn Abdullah ibn Qarti ibn Rizah ibn Hadi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Quraisy al-Hadawi radhiyallahu anhu. Jadi dijelaskan nasab sahabat Umar bin Khattab ke atas ya, dari Umar bin Khattab bin Nufail nama ayahnya seperti itu. Qala Umar bin Khattab berkata, sami itu Rasulullah SAW, dia mendengar dari Rasulullah SAW, bahasanya yaqulu Rasulullah SAW bersabda,
Innamal a'malu binniyati. Ya, segala sesuatu itu tergantung dengan amalannya. Kita telah sampaikan di atas di penjelasan pertama tadi kan. Mau kita beramal sembunyi-sembunyi, mau terbuka, mau beramal secara terang-terangan, mau di dalam hati, semua amal kita harus dengan niatnya agar mendapatkan pahala sesuai dengan kita niatkan. Kita lanjutkan aja. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang hanya akan diberikan balasan, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan itu, seperti itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka pahalanya iya kan tanpa batas gitu. Tuh, ya hijrahnya itu dinilai pahalanya karena dia hijrah karena Allah dan karena Rasulnya tadi. Selanjutnya hadisnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, urusan materi, urusan perdagangan dan apa yang akan dia dapatkan dari dunia itu, awim ro'atin. Di sini abim ro'ah ya kan, abim ro'atin yang kihuha atau wanita yang ingin dinikahinya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diinginkannya mendapatkannya berupa nilai materi atau karena wanita yang ingin dinikahinya tadi, maka apa yang terjadi? Hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka dia hanya mendapatkan sebatas daripada apa yang dia niatkan tersebut. Sebatas menikah saja. Ini problem ya. Kalau ada perempuan muslimah ya, yang solihah terus dia menikah dengan maaf gitu, yang non muslim, dan tiba-tiba calon suaminya itu masuk Islam, itu biasanya akan jadi problem di kemudian hari nanti. Ya karena dia masuk Islam bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dorong karena harus menikahi muslimah, jadi harus masuk Islam. Maka lebih baik tadi pisah dulu. Ya kan? Putuskan dulu hubungannya biar dia belajar Islam. Nanti akan ketahuan kalau dia memang pengen benar-benar mempelajari Islam itu secara dalam setelah pisah dengan calon istrinya tadi yang belum sempat menikah tadi, dia akan belajar Islam dengan dalam. Belajar dengan benar, menjadi guru yang sikoh, ya kan? Sebagaimana pembahasan kita kan tentang bekal menuntut ilmu tadi. Nanti kalau Islamnya udah baik, dia menikah tadi dengan kondisi sudah dengan keimanannya, bukan dengan syahadat. Ini lebih miris lagi, ada saya menjumpai secara langsung gitu. Nauzubillah min dzalik. Keturunan orang Islam tapi ketika mau menikah itu mengucapkan syahadat nggak bisa. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengerti dengan aturan Islam? Iya kan? Tapi tetap kita doakan dengan yang baik-baik gitu kan. Kita mencintai sama manusia, sama khususnya warga negara Indonesia seperti itu. Jadi kalau memang belajar Islam silakan pelajari dengan dalam dulu. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam agama Islam itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan Rasulnya. Nanti pahalanya akan mengalir terus gitu. Menghapuskan segala bentuk keburukan kesalahan itu keutamaan Islam gitu. Ketika masuk ke dalam agama Islam, dia akan bersyahadat pertama kali dosa yang pernah dilakukan sebelum Islam itu sudah dihapus. Dianggap tidak ada. Nanti dihitung dosanya dan dihitung hukumannya nanti setelah dia masuk Islam terus dia melakukan kesalahan dosa yang sengaja. Ada hukumannya nanti seperti itu kalau tidak bertobat. Kita lanjutkan hadisnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ini kalau dunia itu dijadikan tujuan utama ketika dia hijrah dan atau wanita yang ingin dinikahinya, maka sebatas itulah niatnya. Ini kan gelurnya turunnya hadis ini sebab ada ketika mau hijrah itu ada seorang wanita bernama Ummu Qais yang ingin dinikahi seorang laki-laki yang belum muslim. Jadi dia berkata kalau mau nikahku maka harus masuk Islam. Maka ketika dia menikah tadi orang banyak berhembus dan bergunjing membicarakannya. Dia itu masuk Islam bukan karena hijrah, hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Rasul, tapi karena pengen wanita yang dinikahinya tadi. Walaupun kita nggak ngerti niat yang terkandung dalam hatinya seperti itu kan. Lalu hadisnya muttafaqun alaihi sahhatihi, yaitu hadis ini disepakati sahihnya oleh dua imam hadis sekaligus. Muttafaqun alaihi berarti sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Sahih Bukhari Muslim itu. Makanya ada kitab ringkasan sahih Bukhari Muslim. Itu kan hadis yang teman-teman disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti itu. Selanjutnya rawahu Imam al-Muhaddisina, ya kan, diriwayatkan oleh imam muhaddis, imam ahli hadis dua, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Abu Bukhari ini nama aslinya adalah sering kami sebut dalam pembahasan taklim atau ini ya, kajian offline yang secara langsung ataupun offline yang online gitu kan, lewat media YouTube atau dan sebagainya. Imam Bukhari sendiri nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu al-Bardizbah al-Ju'fi. Nah, Ju'fa itu nama kota ini ya, kecamatannya, kabupatennya Bukhara. Makanya disebut Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu nama Bukhari itu mengambil daripada nama daerahnya, gelarnya. Selanjutnya, wa Abul Husaini Muslim Ibnul Hajjaj, itu tuh adalah Imam Muslim ya. Ya Abul Husain ya kan, punya namanya Husain, yang disebut dengan Abul Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibni Muslim Al-Quraish Al-Qushairi, itu An-Naisaburi. Nah, yang terakhir berasal dari daerah Naisabur, satu daerah dengan Imam Abu Dawud kalau tidak dengan Imam An-Nasai, sama-sama Naisabur. Makanya gelarnya Naisaburi bagian ujungnya itu.
radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada keduanya, Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Fi kitabihi madlazaini huma as-sahul kutubil musannafah. Itu telah menerangkan hadis tadi dalam kitabnya, ya kan, yaitu di antara kitab yang paling sahih secara matan dan secara periwayatan jalur hadisnya itu. Maka sudah disepakati oleh ulama bahwasanya hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim itu hadisnya semuanya sahih. Jumhur ulama bersepakat demikian. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan pada pembahasan pagi hari ini. Di hadis yang pertama kita berdua solid, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya di hadis nomor yang kedua di kitab yang sama, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kekuatan pada kita semua dan menjaga niat-niat kita dalam ketika belajar, menuntut ilmu ataupun dalam aktivitas amalia lain yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kadar pahala yang kita dapatkan sesuai dengan tingkatan keikhlasan kita. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu pasien saya itu, bagaimana nilai kadar seseorang yang umroh tadi, apakah sebatas hanya seperti itu atau sampai kapan gitu di bawahnya itu. Maka kita jawab dengan menghadirkan surah Al-An'am ayat ke-160 itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu atsru amsalihha. Pada siapa membawa nilai kebaikan amaliyah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dibalas satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Kalau dia nanti ikhlas, ada pengetahuan, mengetahui ilmunya ketika beramal tadi, dorongannya lebih kuat dari sekedar hanya beramal saja, maka bisa naik nanti levelnya. Satu kebaikan dibalas menjadi 700 kali lipat. Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat ke-261 itu. Makanya pentingnya niat tadi, pentingnya kan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat ke-261. Siapa perumpamaan masalul ladzina yunfiquna, orang yang berimpak ataupun mengamalkan niat berbuat baik, ya kan? Maka pahalanya itu bisa seperti menumbuhkan 7 butir, menyebarkan 7 butir dan tumbuh nanti setiap butir jadi 100 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan balasan lebih daripada yang kita hitung itu. Jadi kita tidak menghitung amalan, lebih dari 700 kali lipat pahalanya. Nah, bagaimana kalau kita niatkan baik itu terjadi di malam-malam yang istimewa seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan telah kita lewati 2 bulan yang lalu itu. Akan lebih besar lagi pahala yang kita dapatkan. Tapi menjaga keikhlasan, luruskannya itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena kita akan berperang melawan musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin, syaitan tadi gitu. Di Al-Baqarah ke-169 itu. Pertama disebutkan oleh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka jadi ikuti. Cukup kita menjadikan setan sebagai musuh, tapi jangan menjadikan manusia sebagai musuh. Kalau ada yang salah, ada yang peci tidak tepat, pecinya diganti. Jangan kepalanya dipotong. Kalau Firaun kan tidak suka dengan pecinya, kepalanya dipotong, itu Firaun begitu ya. Laknatullah alaihi. Abu Minkum, cukup sekian dari saya. Jika ada kebenaran dari Allah SWT, ada kesalahan dari kedua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.